Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Romi Akal akan menjelaskan tentang hakikat manusia menurut psikoanalisis, yang dimana teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang dimana Sigmund Freud ini adalah pakar pengemuka dari pendekatan psikoanalisis, yang dimana Sigmund Freud mengatakan bahwa hakikat manusia terbentuk dari kepribadian. Kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk berinteraksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Yang dimana rangsangan yang dimaksud adalah rangsangan dari dalam diri kita adalah kemauan-kemauan atau keinginan atau hasrat yang terdapat dalam diri kita. Selanjutnya rangsangan dari luar, yaitu interaksi antara diri kita dengan lingkungan maupun lingkungan keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Yang dimana kepribadian ini terbentuk dari perilaku dan kebiasaan yang kita lakukan akibat dari interaksi-interaksi yang terjadi. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kepribadian itu tersebut, yang dimana karakteristik, gaya atau sifat-sifat yang memang khas dikaitkan dengan diri kita. Dapat dikatakan bahwa kepribadian itu bersumber dari bentukan-bentukan yang kita terima dari lingkungan. Misalnya, berbentuk dari keluarga pada masa kecil dan juga bawaan-bawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi kepribadian ini berkaitan erat dengan interaksi kita oleh lingkungan, serta hal yang kita bawa atau karakteristik yang kita bawa sejak lahir, di mana segala kepribadian kita terbentuk utama dari diri kita sendiri serta lingkungan-lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Interaksi-interaksi ini atau bawaan-bawaan yang dibentuk dari interaksi kita dengan dunia luar dapat memberikan respon positif maupun negatif yang berujung pada pembentukan kepribadian kita, yaitu kepribadian kita akan bersifat ke arah negatif maupun bersifat ke arah positif, tergantung dari interaksi kita dari lingkungan kita dan bawaan sejak lahir. Selanjutnya, struktur kepribadian menurut psikoanalisis, yang dimana Sigmund Freud mengemukakan bahwa struktur kepribadian manusia terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Yang pertama itu adalah id, yang dimana id adalah komponen yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar termasuk dari perilaku naruliyah dan primitif. Id juga didorong oleh prinsip kesenangan untuk kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Yang dimana id ini diibaratkan sebagai bongkahan kecil dari sebuah gunung es, yang dimana Sigmund Freud mengemukakan bahwa id hanya terlihat sebagian kecil, tetapi hal yang kita tidak ketahui dari dalam diri kita banyak hal dan tidak terhingga. Selanjutnya komponen kedua dari kepribadian manusia adalah ego, yang dimana ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu hasil kontak dengan dunia, di mana ego ini terbentuk dari hasil interaksi kita dengan lingkungan yang kita alami yang ada di sekitar kita, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang dimana ego dalam diri kita menjalankan segala fungsinya berdasarkan kenyataan, apa yang kita inginkan, apa yang kita alami, dan apa yang baik untuk diri kita sendiri maupun yang buruk untuk diri kita sendiri. Selanjutnya ada superego, yang dimana struktur kepribadian ini mengembangkan kepribadian
yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Berbeda dengan id dan ego, yang dimana superego ini bertindak sebagai bagian dari tubuh kita yang mempertimbangkan dan menganalisis berdasarkan nilai-nilai yang ada pada diri kita maupun masyarakat atau keluarga. Yang dimana superego berfungsi untuk menampung semua berdasarkan standar internalisasi moral, yang dimana moral ini baik dari nilai-nilai sosial, agama, masyarakat, dan nilai-nilai baik yang ada di keluarga kita. Selanjutnya ada aliran behavioristik, yang dimana aliran ini menganggap manusia sebagai mesin layaknya alat pengatur panas. Yang dimaksud di sini adalah sebagai manusia sistem konflik yang bertingkah laku menurut cara yang sesuai hukum. Aliran ini juga menganggap manusia tidak memiliki sikap diri sendiri. Di mana pada superego, menurut aliran behavioristik, manusia merupakan sistem konflik yang kompleks, yang dimana menganggap manusia tidak memiliki sikap diri sendiri yang bertindak sesuai dengan keinginan dari id dan ego. Selanjutnya, kepribadian manusia yang normal atau sehat menurut teori psikoanalisis, di mana ada beberapa poin. Yang pertama, kepribadian manusia yang sehat menurut Freud adalah jika individu bergerak menurut pola perkembangan ilmiah. Pola perkembangan ilmiah yang dimaksud adalah pola perkembangan secara jasmani, yang dimana manusia berkembang secara ilmiah, secara sehat dari segi jasmani. Yang kedua, ada hasil belajar dalam mengatasi tekanan dan kecemasan, yang dimana segala hal yang dialami oleh kepribadian tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mengatasi kecemasan dan tekanan selanjutnya, sehingga dapat terbentuk kepribadian yang positif dan kompleks. Yang ketiga adalah kesehatan mental yang baik adalah hasil dari keseimbangan antara kinerja superego terhadap id dan ego, yang dimana sudah disampaikan di awal, dimana superego berfungsi untuk mempertimbangkan hal-hal yang terkait kepribadian yang akan dilakukan terhadap id dan superego berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma. Jika semua mekanisme kepribadian seperti superego menjalankan fungsinya dengan baik, maka kepribadian manusia dapat terbentuk juga dengan baik dan positif. Dan yang keempat ada pada alam pikiran tidak sadar dan kreativitas sebagai kompensasi untuk masa kanak-kanak dan traumatis. Ini mana pola pikir manusia, kepribadian manusia berdasarkan hal-hal yang telah dialami di masa lampau, menjadikan manusia kepribadian buruk jika tidak dapat berdamai dengan hal-hal yang menurutnya adalah hal yang traumatis mendalam, yang terbawa hingga dewasa dan membentuk kepribadian yang cemas. Selanjutnya ada individu bersifat egois, tidak bermoral dan tidak mau tahu kenyataan, yang dimana kepribadian yang tidak sehat memiliki sifat-sifat egois, tidak bermoral dan tidak tahu kenyataan, tidak mau tahu kenyataan atau tidak ingin menerima kenyataan. Yang pada dasarnya kenyataan di sini tersebut jika dapat disikapi dengan baik dan benar dalam mengatasi jika terjadi tekanan dan kecemasan, maka kepribadian tersebut dapat terbentuk dengan baik. Selanjutnya, manusia sebagai homo valens dengan berbagai dorongan dan keinginan. Dan ada motif-motif konflik yang tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang, di mana motif-motif di sini adalah hal-hal yang terjadi, beberapa hal yang terjadi
seperti konflik dan kecemasan dan ketegangan yang berujung pada pembentukan kepribadian suatu individu. Selanjutnya ada manusia didorong oleh dorongan seksual agresif, di mana dari dorongan seksual agresif manusia memiliki tingkat seksualitas yang tinggi. Ketika tidak dapat mengontrolnya, maka terjadi hal-hal yang membuat manusia tersebut tidak bisa mengembangkan kepribadiannya dengan positif terkait nilai-nilai seksual yang ada di masyarakat maupun di lingkungan keluarga atau sekolah. Yang terakhir ada perkembangan dini, penting karena masalah-masalah kepribadian berakar pada konflik masa kanak-kanak yang direpresif, yang dimana masalah-masalah yang terjadi di masa kecil dapat berimbas pada pembentukan kepribadian suatu individu hingga dewasa, ketika individu tersebut tidak dapat menerima kenyataan bahwa hal-hal tersebut terjadi pada dirinya. Selanjutnya adalah kepribadian yang tidak sehat menurut psikoanalisis. Kepribadian yang menyimpang atau tidak sehat menurut psikoanalisis adalah yang pertama, individu yang bersifat egois, tidak bermoral, dan tidak mau tahu kenyataan. Individu yang memiliki sifat-sifat ini adalah individu yang tidak memiliki kepribadian atau pribadi tidak sehat. Yang kedua ada manusia sebagai homo valens dengan berbagai dorongan dan keinginan, yang dimana manusia tidak dapat mengontrol dorongan dan keinginan yang ada pada dalam dirinya, yang berujung pada manusia tersebut tidak dapat memenuhi keinginan yang dia inginkan. Yang keempat adalah masalah-masalah kepribadian berakar pada konflik masa kanak-kanak yang didepresi atau proses belajar yang tidak benar pada masa kanak-kanak. Masalah-masalah ini dapat membentuk kepribadian manusia hingga dewasa jika pada masa kanak-kanaknya individu tidak dapat berdamai dengan hal-hal mengenai konflik atau masalah-masalah yang terjadi pada masa kanak-kanak serta proses belajar yang tidak benar. Yang terakhir adanya dinamika dan tidak efektif antara superego, di mana superego tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Selanjutnya ada karakteristik konselor dalam psikoanalisis, yang dimana menurut psikoanalisis konselor adalah membiarkan dirinya anonim serta hanya sebagian sedikit saja perasaan dan pengalaman pribadinya kepada konseling, yang dimana konselor harus berpegang teguh pada pedoman-pedoman pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu tidak membawa pengalaman dirinya terhadap pelaksanaan konseling, sehingga dapat membantu konselor dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara realitas. Selanjutnya ada sikap dan peran dan tugas konseli. Berbeda dengan konselor, konseli harus bersedia terlibat dalam proses konseli secara intensif dan melakukan asosiasi beban dengan mengatakan segala sesuatu yang terlintas dalam pikirannya, karena produk verbal konseli merupakan esensi dari kegiatan konseli psikoanalisis. Dalam pelaksanaan konseli psikoanalisis, klien menelusuri apa yang tepat dan tidak tepat pada tingkah lakunya dan mengarahkan diri untuk membangun tingkah laku yang baru ke arah yang lebih positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.